Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue mau menceritakan atau sedikit sharing-sharing sama kalian pengalaman gue gimana sih rasanya diisolasi di rumah sakit yang ada satu ruangan bersama orang-orang yang belum tahu negatif atau positif. Nah, di video ini gue mau menceritakan hal tersebut dan juga pengalaman pribadi gue gimana rasanya nggak bisa dijenguk, nggak bisa ngapa-ngapain, dan cuman tiduran doang di kasur. Jadi singkat cerita, akhir bulan Februari kemarin gue masuk rumah sakit yang dimana ternyata gue divonis lambung akut gue lupa, lambung akut dan udah parah banget, dan juga flek di paru-paru. Pada saat itu hari Sabtu siang gue berangkat ke rumah sakit Marinir Cilandak. Jadi singkat cerita, gue udah menjalani prosedur dari pendaftaran, cek darah dan lain-lainnya, dan sampai ke pas itu rapid antigen yang melalui darah dan hasilnya negatif. Tetapi untuk memasuki ruang inap rumah sakit yang di daerah zona hijau, kita harus benar-benar bersih. Nah, jadi sebelum kita masuk ke zona hijaunya rumah sakit itu, kita diwajibkan untuk PCR swab. Nah, selama PCR swab itu kita harus nunggu dulu nih dokternya untuk PCR swab kita. Dan kita itu nunggu pas itu di ruang isolasi yang dimana semua satu ruangan itu kita belum tahu siapa yang positif dan siapa yang negatif. Karena kan penularan virus ini sangat cepat ya, apalagi bisa lewat barang-barang yang sebelumnya dipegang sama pasien yang sebelumnya. Nah, singkat cerita, gue udah masuk ruang isolasi kurang lebih selama 6 hari di sana. Jadi gue masuk hari Sabtu. Habis itu gue keluar hasil negatifnya itu di hari Jumat minggu depannya, di Jumat pagi. Nah, jadi selama gue di ruang isolasi itu ya gue diem aja di tempat tidur gitu loh, gak kemana-mana, paling ke toilet doang. Karena emang nggak boleh kemana-mana dan nggak boleh ada orang yang masuk untuk menjenguk, karena di situ zona merahnya rumah sakit itu. Nah, selama gue di sana untuk mengabari keluarga gue, teman-teman gue lewat WhatsApp, lewat Instagram Story yang pernah gue share sama kalian Instagram gue. Jadi pas kemarin itu gue masuk hari Sabtu dan gue baru di PCR swab sama dokternya itu di hari Senin, karena mungkin hari Sabtu sama Minggunya dokternya nggak ada. Jadi gue di PCR swab hari Senin, keluar hasilnya 4 hari setelahnya, berarti hari Kamis sih sebenarnya. Cuman pas kemarin itu hari Jumat baru keluar. Alhamdulillah hasilnya negatif dan gue langsung buru-buru dipindahkan ke zona hijau. Setelah perawatnya itu kasih tahu kalau gue negatif, 10 menit atau 15 menit setelah itu bener-bener gue harus buru-buru karena takut ketularan sama orang yang positif. By the way, pasien yang ada di sebelah gue pas saat gue di ruang isolasi itu udah duluan dioper ke Wisma Atlet karena dia positif, dan gue takut dong, gue deg-degan kalau gue negatif. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang gue nggak pernah yang namanya ngerasain meriang, nggak bisa ngerasain makanan gitu. Alhamdulillah banget, walaupun dulu tuh kemarin maksudnya bukan dulu, badan gue tuh bener-bener kayak kurus, kayak tengkorak doang gitu. Iklan. Singkat cerita, gue setelah dikasih tahu kabar kalau gue negatif, gue langsung buru-buru dipindahkan ke ruang Edelweiss yang dimana di sana itu zona hijau, dan gue sempat 2 hari nginep di sana, dan di sana itu boleh ada orang yang jenguk dan menjaga. Jadi dikasih batas maksimal 1 orang untuk jagain, dan gue tetap sendirian karena pada saat itu keluarga gue bener-bener nggak ada di rumah. Jadi ini disclaimer aja, selama gue proses dari berangkat ke rumah sakit, menuju pendaftaran, dan akhirnya gue diisolasi sampai akhirnya gue pulang, gue dibantu sama teman-teman gue untuk pendaftarannya. Ada satu teman gue yang baik banget, gue mau bantu gue, dia bolak-balik, yang dimana pada saat itu gue bener-bener lemes, gak berdaya, cuma bisa tidur di kasur rumah sakit dan kurus banget anjir. Gue mau nunjukin fotonya tapi lu takut, ntar gue cari.
Dan juga ada teman-teman SMP gue yang bener-bener peduli banget, yang mungkin kita tuh sahabatan udah dari SMP tapi sempet putus komunikasi karena emang ganti WhatsApp, padahal bisa lewat Instagram ya. Balik lagi ke ceritanya, jadi pas di hari pertama gue di ruang Edelweiss itu di zona hijau, gue langsung kabarin dong temen gue, sahabat gue. Sebenarnya bukan gue yang kabarin duluan, ada satu temen gue namanya Uni. Dia tanyain gue, terus gue langsung bilang, ya udah lu malam ini kesini dong temenin gue gitu kan, karena pas banget sore itu gue baru dipindahin ke ruang Edelweiss tersebut. Lalu dia datang sama sahabat gue satunya lagi namanya Anissa, dan mereka berdua tuh emang sebenarnya bertiga sih, cuman emang guanya yang daplek, yang kayak ngebatasin, sebenarnya nggak ngebatasin, apa ya bahasanya, kurang komunikasi sih gue, padahal kan komunikasi gimana sih. Jadi gitulah, mereka berdua sama maksudnya kita bertiga tuh udah bersahabat dari SMP, dan sampai sekarang alhamdulillahnya silaturahminya itu masih kejaga gitu, walaupun harus ada satu yang gerak dulu. Dan gue berterima kasih banget sama temen gue namanya Muhammad Naufal Darmawan, karena dia yang nganterin gue dari rumah pas itu buat pendaftaran, dan dia rela buat bolak-balik ke rumah sakit, maksudnya bolak-balik buat ngurus pendaftaran, berkas buat cek darah dan lain-lainnya itu. Gue nggak bisa, gue bisa jalan sendiri ke rumah sakit, cuman untuk ngurus kesana kesininya gue nggak bisa, gue bener-bener nggak mampu, lemes banget pada saat itu bakalan jadi utang budi lah ke dia gitu loh. Pokoknya gue berterima kasih sama Nopal. Oke Nopal. Dan kabar baiknya sampai saat ini tanggal 27 Maret 2021, berat badan gue tuh nambah terus. Kalian lihat sendiri gimana perubahannya, dari yang tadinya tuh kurus banget. Gue awalnya sebelum sakit 62 kg, turun sampai 45 kg. Itu di saat titik terendah gue yang bener-bener kayak lemes, udah kayak tengkorak jalan, tau gak sih lo? Nah setelah berobat, minum obat, makan banyak setiap hari, setiap waktu, setiap malam, sampai akhirnya semingguan bisa naik 5 kilo, dan bakalan naik terus insya Allah kalau pola makannya dijaga dan selalu minum obat yang teratur. Jadi inti dari video ini gue mau menekankan pada teman-teman semua, kalau kalian lagi gak enak badan atau ada rasa yang salah nih sama badan kalian harus cepet-cepet minum obat, atau kalau 2-3 hari bener-bener belum sembuh, kalian harus cepet-cepet diperiksakan ke dokter, karena bisa jadi itu penyakit yang serius, karena kalau nggak ditangani dengan serius bakalan fatal banget ke depannya. Dan juga selalu jaga kesehatan. Di saat pandemi saat ini banyak banget orang-orang yang jatuh sakit, bukan karena penyakit yang sekarang ya, corona, cuman karena emang cuacanya juga lagi nggak menentu, yang tadinya siangnya panas, sorenya hujan lebat, dan itu pergantian suhu itu bisa jadi sumber penyakit juga buat kita. Jadi di akhir cerita ini gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah ngasih perhatian ke video ini sampai akhir. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hal, semua bentuk urusan yang sedang kita alami semoga diperlancar, dipermudah, dan juga rezeki yang kita dapatkan tuh bisa berlipat-lipat ganda oleh Allah, dan dengan usaha juga pastinya. Oke, tanpa banyak kata, apaan ya? Tanpa banyak berbasa-basi, kita akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.